Nah sekarang masa kita tidak bisa berpikir? Zakir Naik, orang Islam mengatakan Zakir Naik itu ahli debat, dia kristolog. Siapa yang pakai istilah kristolog ini di Indonesia? Kristolog itu adalah mata kuliah kependetaan semester 4. Kristolog itu adalah studi pembelajaran terkait eksistensi fisikal daripada Yesua Hamasya atau Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Yesus Kristus. Kok pakai istilah ini seorang kristolog? Loh, kristolog tapi yang dia kutip ayat-ayat Bible. Ayat-ayat Bible itu dikutip lalu dibanding-bandingkan dengan Al-Quran. Kristolog bukan begitu. Kristolog itu adalah orang yang paham Isa Al-Masih mulai dari dia lahir sampai dia bertumbuh sampai seluruh postur tubuhnya. Karena kristologi itu adalah berbicara tentang fisikal. Christ itu Yesus, gelar yang ada pada Yesus milik orang Kristen, atau disebut dengan Isa Al-Masih. Isa namanya, Al-Masih adalah turunan sejarah di mana dia hidup. Sedangkan makna Christ itu adalah Mesias menurut Kristen. Yahudi mengatakannya Mesiaka, orang yang ditunggu-tunggu, atau dalam bahasa Ibraninya Adventism, Adventis. Makanya di Kristen itu ada gereja Adventis, gereja Adventis. Gereja Adventis itu gereja yang menanti. Adventis itu artinya menanti. Oh, rupanya bicara pelan baru bagus-bagus. Gereja Adventis itu menanti. Lagi, gereja Adventis itu, Advent itu artinya penantian. Nah, ini coba dicatat kalau saya terangkan begini. Adventis itu dalam bahasa Ibrani penantian. Jadi mereka belum percaya kalau Isa itu, Yesua Hamasya itu sudah datang. Nah, pelan-pelan begini bagus ya. Jadi Al-Masih itu menurut versi Islam, menurut versi Kristen, Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak. Saya mau coba ikuti tema yang tidak ilmiah ini. Coba tanya yang ketua masjid di sini kan profesor. Tanya sama profesor. Temanya ini ilmiah enggak? Atau besok cari dosen bahasa, suruh tanya. Islam menolak ketuhanan Yesus. Boleh enggak tema ini? Saya rasa bukan cuma dia tolak, dia ludah itu. Penuhanan Isa menurut perspektif Islam, bagaimana itu? Berarti kita setuju. Penolakan Islam terhadap ketuhanan Yesus itu lebih ilmiah. Karena Islam sampai hari ini menolak ketuhanan Yesus. Yang menerima ketuhanan Yesus itu adalah Kristen. Oh, mungkin maksud panitia sudut pandang Islam memandang ketuhanan itu, ya begitu lebih bagus. Jangan bilang perspektif. Kalau perspektif itu mengakui. Coba panggil dosen bahasa, panggil dosen budaya, panggil dosen sosiologi, ilmu budaya dasar, tanya. Bahkan panggil kepada orang-orang sastra. Itu enggak ditolak semua itu. Makanya saya jelaskan terkait sejarah itu, sejarah tentang istilah nama orang, supaya lebih mudah begini. Dua orang duduk di depan ibu bapak, satu bernama Joko, satu bernama Stephen. Mana dua orang ini yang Amerika? Mana dua orang ini yang Amerika? Stephen. Dua orang duduk, satu namanya Abu Bakar, satu namanya Sugiono. Mana dua orang ini yang Arabian? Abu Bakar. Mana dua
dua orang ini yang Jawa, Indonesia? Karena orang Amerika nggak kenal Indonesia, yang dia tahu Java. Yang akan dikenal dia Indonesia adalah Sugiono. Mana yang lebih identik dengan pemaknaan terhadap pribadi Nabi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Isa Al-Masih. Mana yang lebih percaya kalau Yesus betul-betul Tuhan? Di mana letak kejadian persoalan itu? Kita dituntun untuk belajar antropologi and linguistik. Bahasa dengan mendekatkan kita kepada substansi kebenaran itu. Tidak akan pahami Bapak tentang sebuah sejarah, tidak memahami dan budaya di mana objek yang akan kita bahas itu dalam mengejawantahkan kehidupannya. Jadi kalau kita bahas tentang Isa, harus dekat dengan bahasa Isa. Kita bahas tentang Muhammad, harus dekat dengan bahasa Arab. Kita bicara tentang Nabi Musa, harus dekat dengan bahasa Aramik. Tapi bahasa itu nggak ada lagi, Ustaz. Ada. Bahasanya kan, namanya Hebreu. Dalet Hewaw Sayyid Kaf Lamet Mem Nun Samek Ayin Pesade Kofresi Shintau. Itu abjadnya. Terus bahasa Nabi Musa, itulah bahasa Arab. Mereka pakai bahasa Aramik karena nenek moyang mereka dari sana. Ibrahim menggunakan bahasa Aram. Dimodernkan bahasa ini, jadilah bahasa Arab. Makanya di kitab Kristen yang tua, terjemahan Bode, tidak ada mengenal istilah shalom. Nggak ada. Shalom pas ada. Tapi yang ada di situ, assalamu alaikum. Ada tasdid. Assalamu alaikum. Ada. Di dalam Bible Kristen terjemahan 1908. Terjemahan Bode. Bahkan bahasa kita Indonesia sehari-hari dipengaruhi secara etimologis konsep Arabik, bahasa Arab, orang-orang Arab. Istilah-istilah kita pun istilah-istilah Arab, karena mayoriti penduduk Indonesia beragama. Nabi Isa lebih dekat Arabia. Nah, kalau bicara tentang ketuhanan Yesus karena proses penyalibannya di kayu salib, maka studi yang dikedepankan dalam persoalan ini bukan teologis. Karena persoalan teologis, semua agama secara teologis tidak pernah mengaku salah. Semua agama mengaku benar. Kristen benar, Hindu benar, Buddha benar, Islam benar. Dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lalu ayat sebelumnya, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yang punya daging kan bukan Allah, yang punya daging adalah kemanusiaan. Maka Yesus mati, kemanusiaannya yang mati. Nah, dalam kemanusiaan itu, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, tidak perlu bagaimana tangan kirinya ditanya, ini artinya perkenan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malah Daud sendiri mengatakan, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ayat ini diambil dari Mazmur 110. Neum Yahweh Ladunai, atau Neum Hashem Ladunai, berfirmanlah Tuhan, artinya Bapa di surga, Ladunai kepada Tuhanku, berfirmanlah the Lord, huruf besar semua, Yahweh, kepada my Lord, Tuanku. Di sini siapa maksudnya? Sang Mesias yang akan datang dari keturunan Daud. Bagaimana bunyinya firmannya itu? Duduklah di sebelah kananku. Loh,
Kalau Yesus di sebelah kanan duduknya berarti Allah di sebelah kiri dong, gitu kan? Loh kalau gitu kan ada dua yang duduk. Kira-kira kalau gitu Anda ditanya bagaimana jawabannya? Duduklah di sebelah kananku, berarti Yesus duduk sebelah kanan, Allah ada di sebelah kirinya, apa begitu? Siapa yang bisa jawab, ayo? Ini dipertanyakan. Anda baca buku-buku di Gramedia itu, terlalu banyak yang mempersoalkan yang sebegini. Jangan terlalu aman di gereja. Jangan terlalu zona keamanan kita membuat kita tidak bisa berpikir apa yang kita imani. Ini dipertanyakan, bahkan di dalam beberapa buku yang saya baca di airport. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, hadiahnya Mercy. Ini yang nulis adalah pemenang Mu'alaf Award. Namanya adalah siapa, Iksan Mukuginta atau siapa itu. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, katanya orang Kristen yang masuk Islam, dapat hadiah Mercy. Coba, sombongnya luar biasa. Padahal gampang jawabannya itu. Kalau Anda bisa mengerti firman dengan baik. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal 2. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 40. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Bapa bangsa kita, ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Pernah belajar tabernakel? Bait Allah di Yerusalem itu ruangannya terdiri dari 3. Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan halaman. Ruangan Maha Kudus itulah yang sekarang berdiri Masjid Dome of the Rock. Masjid Kubatu Sokroh, yang kubahnya biru, yang kubahnya emas ya. Itu biasa kubahnya emas, kemudian sikunya sini berwarna biru. Itu kalau di travel Indonesia dikatakan Masjid Al-Aqsa, bukan. Masjid Al-Aqsa itu yang kubahnya hitam. Di atas Masjid Kubatu Sokroh itu dulu ruangan Maha Kudus, kemudian di tengahnya di antara Masjid Sokroh dan Masjid Aqsa ini itu ruangan kudus, dan di Masjidil Aqsa itu dulu adalah halaman Bait Allah. Nah, Bait Allah itu terdiri 3 ruangan. Hanya imam besar yang boleh masuk di ruangan Maha Kudus. Posisinya Bait Allah menghadap ke timur, sebelah kanannya ruang Maha Kudus. Itu adalah tahta Daud dan keturunannya, tahta Salomo dan keturunannya. Berarti kalau Bait Allah menghadap ke timur, ruangan sebelah kanannya itu adalah istana Daud,
duduklah kamu di sebelah kananku. Karena Tuhan hadir di ruangan Maha Kudus kan? Sebelah ruangan Maha Kudus kanannya apa? Tahtanya Daud. Berarti seperti dikatakan dalam ayat 30, ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Artinya bahwa keturunan Daud sang Mesias nanti akan menjadi raja di raja. Raja segala raja yang kekal, yang tahtanya tidak berkesudahan, yang tahtanya tidak bisa digoyang oleh demonstrasi mahasiswa, yang tahtanya akan kekal selama-lamanya. Itu maksudnya, bukan kanan beneran. Karena kata kanan itu artinya banyak. Bahasa Arab kanan misalnya. Nanti pada hari kiamat manusia dikumpulkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan katanya Ashabul Yamin, menerima kitab di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri katanya Ashabul Yasar, menerima kitab di sebelah kiri, masuk neraka. Yang menerima kitab di sebelah kanan masuk surga. Apa golongan kanan dan golongan kiri? Golongan kanan orang yang diperkenan oleh Allah, Ashabul Yamin. Golongan kiri orang yang dimurkai oleh Allah. Itu lambang di mana-mana. Wayang itu bolo tengen itu golongan sing apik-apik, sing bolo kiwa kurawa buta-buta golongan sing elek-elek. Itu kebudayaan semua dan seperti itu. Makanya ketika mengatakan duduk di sebelah kananku, jangan membayangkan ada dua yang duduk kanan dan kiri. Itu simbol tentang kekuasaan yang kekal. Nah, itulah maknanya kalau kita menyebut duduklah di sebelah kananku. Sebutan bagi orang yang duduk di sebelah kanan tadi apa? Tuhan, Adonai, penguasa. Siapa yang menjadikan penguasa Yesus itu? Dibaca pada ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Siapakah yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan? Siapa? Ayat ini baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi yang menjadikan itu adalah Allah. Allah menjadikan Yesus, Yesus yang mana? Yesus yang manusia tadi loh. Yesus yang tubuhnya bangkit, tidak dibiarkan ada dalam dunia orang mati. Yesus yang dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus yang turun ke dunia. Yesus yang dijadikan raja oleh Allah itu. Itulah Yesus kemanusiaannya ketika dia datang ke dunia oleh Tuhan diberikan kuasa. Dan kuasa itu otoritas. Otoritas itu miliknya sang Tuhan. Tuhan segala Tuhan, kurios, diterjemahkan kalau dalam konteks Yesus adalah Tuhan. Mari kita bandingkan ayat ini ya dengan Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat 6 berbunyi demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, tolong garis bawahi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Yang mati siapa? Dalam keadaannya sebagai manusia tadi yang mati. Bahkan matinya pun di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan dia siapa? Dia yang mati di kayu salib tadi. Dia yang dalam keadaannya sebagai manusia merendahkan diri dan mati tadi. Meninggikan dia, meninggikan kemanusiaan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah
Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus disebut Tuhan itu ketika dia menjadi juru selamat di dunia, ketika menjadi sang Mesias, dia diberikan kuasa oleh Allah. Kuasa tuan biasa, itu kuasa tuan di perusahaan, ya perusahaannya sendiri. Tapi kuasa Yesus di mana? Kita akan membaca Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28. Ini berbicara tentang amanat agung. Ya, kita akan membaca. Karena itu ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang di surga dan yang di bumi." Kuasa ini kuasa ketuhanan. Apa buktinya Yesus berkuasa? Saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara muslim saya gini. Saya sulit menerima Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu sebagai firman Allah, kamu bisa terima? Terima. Karena dalam Al-Quran disebutkan kalimatullah. Nah sekarang tinggal hubungannya kalimat Allah dengan Allah itu apa? Kalau Allah dengan firmannya harus dikasih hubungan. Allah dengan firmannya tadi saya katakan lebih dulu mana adanya? Lebih dulu mana Allah dengan firmannya? Lebih dulu Allah. Berarti Allah sudah ada, firmannya belum ada. Berarti Allah pernah ada tanpa firman? Enggak dong. Berarti kalau Allah pernah ada, firmannya belum ada, Tuhan pernah bisu, gak bisa berfirman. Kalau gitu lebih dulu mana? Lebih dulu firman. Firmannya siapa? Ya toh? Lalu gimana yang benar? Sama-sama kekal. Lebih dulu mana Allah dengan rohnya? Lebih dulu Allah. Berarti kalau lebih dulu Allah, Allahnya sudah ada, rohnya belum ada. Apa pernah almarhum? Karena pernah punya roh. Ayo sekarang, lebih dulu mana? Lebih dulu rohnya? Rohnya siapa? Karena itu sama-sama kekal. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Tidak mungkin kalau firman itu ada kemudian setelah Allah, karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi, dan seterusnya. Nah, firman itu menjadi manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, kemanusiaannya itu kan bertugas jadi juru selamat. Karena itu dalam perjuangan kasihnya kepada umat manusia, dia telah memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Kemanusiaannya itu kemudian Allah sangat meninggikan dia dan diberikan gelar Tuhan. Gitu loh, paham kan? Itulah maknanya kalau kita menyanyi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dalam pengertian Lord tadi. Allah sebagai firman Allah yang adalah Allah. Saya ditanya, lu tak, kami kan orang Islam tidak pernah mengatakan Quran itu Tuhan. Ya mesti masa Tuhan buku, kan gak mungkin buku dipertuan. Tuhan itu kan yang hidup. Lah Tuhan segala Tuhan adalah Tuhan. Nah inilah sudah makanya kadang-kadang memang bahasa pengajaran kita ini kurang jelas. Makanya orang lain jadi bingung. Kenapa kok jadi kurang jelas? Karena orang Kristen itu menderita penyakit psikologis yang namanya minderwaardigheid kompleks. Karena itu lebih baik dihindari. Lawang kita itu justru mengabarkan iman kita kepada orang yang sedang menanyakan kok malah kita pergi. Coba kalau Anda datang kepada kepala suku kan sulit masuknya. Tapi orang yang sedang bertanya kok malah dihindari. Karena itu begitu ada fatwa MUI merayakan Natal hukumnya haram, justru saya tanggapi. Yang haram itu alasannya apa? Karena orang Kristen telah mempertuhan manusia. Nggak ada mempertuhan manusia. Memang yang disebut Nabi Isa itu manusia. Loh, tapi yang disebut anak Allah, itu firman Allah yang menjadi Nabi Isa itu. Orang mengatakan, masa hanya karena Yesus tidak punya bapak disebut Tuhan. Ini ada yang lebih hebat dari Yesus, tidak pernah disebut Tuhan. Siapa? Adam dan Hawa. Tidak punya bapak, tidak punya ibu, nggak disebut Tuhan. Yesus hanya lantaran nggak punya ibu aja, tidak punya bapak aja disebut Tuhan. Ini pertanyaan ini kan sebetulnya megel nih.
Tapi harus dijawab. Terus saya jawab gini, kewalik pertanyaanmu. Kenapa? Yesus disebut Tuhan itu karena Yesus diberikan kuasa oleh Allah. Loh kalau gitu Yesus disebut ilah, diperilah, diperdewa, disebut Allah. Nah, kalau yang disebut Allah itu firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lah itu yang disebut dengan Allah. Nah, itu enggak masuk akal loh, enggak masuk akalnya di mana? Lalu saya tanyakan lagi, duluan mana tadi? Setelah dia bingung lagi, saya katakan, loh mana yang bingung? Enggak ada yang bingung dong mestinya, karena apa? Firman Allah itu adalah Allah, itu ya dan amin mestinya. Karena firman Allah tidak mungkin di luar Allah. Firman itu bukan Allah, loh berarti ada dua yang kekal. Satu Allah, satu firmannya. Kan ini tidak cocok dengan keesaan Tuhan. Loh kalau gitu bagaimana? Ya firman itu harus Allah. Loh kalau gitu cocok, Tritunggal. Kalau Yesus itu Tuhan. Tuhan bukan dalam pengertian la ilaha illallah itu tidak. Makanya malah saya tulis. Kan ini kesalahpahaman ini sudah sangat sangat kuat di Indonesia. Malah ketika orang harus menghindar, tahun 2005 saya punya pengalaman. Saya nulis di majalah tabloid Gloria itu. Waktu itu ada kasus apa ya? Jailen Posten karikaturnya Nabi Muhammad itu. Marah itu orang-orang Muslim. Kok ya pas rame-ramenya karikatur Nabi itu, tulisan saya itu dijadikan headline di majalah Gloria. Nah karena Gloria itu punya Dahlan Iskan Group, punya Jawa Pos, itu kan bukan punyanya gereja. Setiap kali terbit Gloria itu selalu dimuat di Jawa Pos. Nah waktu dimuat di Jawa Pos, kok pas headline yang tulisan saya itu nggak dimuat, bingung saya. Karena ada banyak teman wartawan, saya tanya, tolong kamu cek kenapa kok tulisan saya tentang Allah tidak beranak dan tidak diperanakan itu ditutup. Nah ternyata wartawan editornya itu mengatakan, loh ini membingungkan umat. Loh kenapa membingungkan? Lah ini kan tulisan Kristen. Loh kenapa kalau tulisan Kristen? Loh mosok Tuhan tidak beranak? Kristen kan Tuhannya beranak, kurang ajar itu. Ditutup sama dia. Jadi makanya mesti dibalas yang gitu-gitu. Saya bikin acara itu waktu saya khotbah di GB Alpha Omega 10 tahun yang lalu. Diiklankan di Jawa Pos. Judulnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang datang banyak orang-orang Madura, orang Muslim datang itu mendengarkan ceramah saya. Pendetanya kebingungan. Waktu itu bingung, Pak, lu kenapa? Kok banyak orang datang loh? Lah datang mau dengar kenapa bingung? Kenapa saya datang? Saya tanya itu, kenapa saya datang Pak? Saya bingung ini. Tuhannya sampean kan beranak. Ini kok enggak beranak? Nah itu. Coba enggak? Ini kan harus dijawab. Amin saudara. Anak itu kan tidak harus berarti beranak. Anak kunci itu siapa maminya kunci? Anak tangga siapa papinya tangga? Tidak setiap kata beranak artinya anak artinya beranak. Tadi saya katakan, tangan Allah apa berarti Allah punya dua tangan seperti tangannya Petruk kan tidak. Mata Allah apa Allah itu punya dua mata dipasang di satu sisi, di sisi lain Allah tidak kelihatan kan bukan itu. Nah seperti itu yang dalam Islam disebut ayat-ayat mutasyabihat. Apa artinya ayat itu mutasyabihat? Ayat-ayat yang digambarkan seperti manusia karena manusia itu terbatas. Misalnya Tuhan menjumpai Laban, lalu menjumpainya itu seperti apa? Ya kan? Nah orang Kristen itu kadang-kadang terlalu bebas. Bikin kesenian juga terlalu bebas. Gambar tentang Tritunggal digambarkan 3 orang. Lah itu yang membuat orang semakin meneguhkan. Loh wongnya memang telu Pak Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu seni gereja itu loh, ikon itu loh. Gambarnya Bapa di tengah, Yesus di pinggir, Roh Kudus di pinggir. Maka pada saat Yesus disalibkan itu, mati itu selama 3 hari 3 malam dikubur, orang tanya, waktu 3 hari 3 malam itu di surga tinggal berapa? Ya kan? Tinggal berapa di surga? Kan Yesus benar-benar mati kan? Katanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Lalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Waktu Yesus itu dikuburkan selama 3 hari 3 malam, di surga tinggal berapa? Nah kalau tinggal 2, berarti mengatakan 3 hari 3 malam itu Tritunggal tinggal Dwitunggal.
Seperti Tritunggal Soekarno-Hatta, ya kan? Apa itu iman kita? Tritunggal itu kekal? Tidak. Saya jawab, siapa yang mati itu? Yang mati itu kan bukan putra dalam Tritunggal itu. Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Loh, ayatnya sudah jelas kok, sama orang nggak dijawab. Jangan dipikir dengan akal. Terus dipikir dengan apa kalau dipikir dengan akal? Ini kan sering begitu. Jangan dipikirkan dengan akal. Jangan mengandalkan akal manusia. Loh, kalau tidak mengandalkan akal, mengandalkan apa? Ini wilayah ilmu yang bisa dipikir. Tapi selebihnya yang dikatakan Alkitab tidak ada, ya jangan ngarang-ngarang gitu loh. Alkitab masih mengatakan berarti boleh dipikir. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti yang mati itu kemanusiaannya, tidak perlu mengurangi jumlah. Karena Tritunggal itu bukan soal jumlah, kan begitu. Nah, saya jawab. Loh, kenapa nggak dijawab? Tidak menjawab adalah jawaban. Ya memang jawaban saya tidak menjawab. Loh, kenapa nggak dijawab? Karena pertanyaannya keliru. Nah, saya jelaskan. Tritunggal itu ada dua. Tritunggal secara kekal. Disebut Tritunggal ontologis. Nih, kalau sulit jangan dipikir. Dengerin saja. Nanti lama-lama kan ngerti gitu loh. Dosen tuh kelebihannya kan gitu. Hal-hal yang sulit itu bisa dibuat lebih simpel ya. Yang kedua, Tritunggal secara ekonomis. Apa artinya? Oikos nomos. Oikos itu rumah. Tuhan menyatakan karyanya dalam Tritunggal. Itu karyanya. Karya Allah dalam Tritunggal itu seperti apa misalnya? Waktu pembaptisan. Itu Tritunggal dalam karya Allah. Bukan Tritunggal dalam kekekalan wujud Allah. Tritunggal dalam karya Allah. Waktu Tritunggal dalam karya Allah. Yesus sebagai anak manusia, putra, dibaptis di sungai Yordan. Ya kan? Roh Kudus dalam wujud burung merpati di atas Yesus. Benar apa tidak? Suara Bapa di surga mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ada tiga. Tiga ini menampakkan karya Tritunggal. Tapi sebenarnya itu Tritunggal dalam kehadiran Allah. Terus orang salah menyimpulkan. Loh, ini kan tiga yang terpisah, Pak. Lah bukan. Tritunggal itu tidak pernah terpisah. Pikiran saya dan roh saya terpisah apa tidak? Tidak terpisah. Saya berceramah direkam oleh kaset VCD. Kaset VCD itu kemudian disetel sampai ke Papua. Anda buka di YouTube itu ada tulisan saya tentang keesaan Allah dalam Al-Masih. Di YouTube itu adalah salah satu rekaman dari siarannya Jakarta TV. Beberapa tahun yang lalu itu bisa diakses di internet dengan mudah. Saya ditanya itu sama pendeta yang mewawancarai saya. Terus suatu saat ketika saya ke Papua, ketika kaset saya dibawa ke Papua, seorang pendeta, rekan hamba Tuhan, nyetel kaset saya tadi. Ini lihat. Mana Pak Bambang itu yang pakai baju batik itu, ya misalnya. Benar apa enggak itu? Ya benar, tapi tidak semuanya. Karena apa? Yang hadir di situ penjelmaan saya. Ya kan? Lewat apa? Lewat gambar yang di keping VCD tadi. Tetapi saya ada di Surabaya, sedang khotbah di AFC. Saat yang sama, ketika kaset saya itu 10.000 diputar di tempat yang berbeda-beda, di 10.000 tempat yang berbeda, dapat dikatakan orang bisa mengenal kehadiran saya lewat media penjelmaan saya. Tetapi saya tetap satu, saya ada di sini. Loh, kalau lewat teknologi manusia bisa hadir di lebih dari satu tempat, apalagi Allah. Kan gitu pola pikirnya mestinya. Amin, saudara-saudara? Nah, itu gambarannya. Seandainya keping VCD tadi rusak, apakah pikiran saya ikut rusak? Katakanlah keping VCD tadi terbakar, apakah pikiran saya terbakar, apakah pikiran saya berkurang? Tidak. Karena itu wujud penjelmaan saya yang terbakar, wujud penjelmaan saya yang rusak. Ketika Yesus mati, apakah Allah mati? Tidak. Ketika Yesus itu mati, apakah yang di surga tinggal dua? Tidak, karena itu bukan penjumlahan.
Allah, firman, dan rohnya itu satu, tidak pernah berpisah. Loh, ketika dibaptis kok bisa berpisah? Itu penjelmaannya yang berpisah. Misalnya, saya, nih kaset saya di situ, kaset saya di Meksiko sana, atau di Kairo sana, kan terpisah. Yang terpisah bukan pikiran saya dari saya. Yang satu dengan saya bukan kaset itu, bukan buku yang adalah penjelmaan pikiran saya. Yang satu dengan saya, pikiran saya bersama roh saya. Nah, ketika Yesus dibaptiskan, suara yang di surga itu suara siapa? Suara Allah. Yang dibaptis itu kemanusiaan Yesus atau firman Allah yang dibaptis? Kemanusiaan Yesus. Roh Kudus yang digambarkan burung merpati, apa itu benar Roh Kudus atau penjelmaan Roh Kudus? Penjelmaan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak hanya muncul dalam wujud burung merpati. Di tempat lain Roh Kudus muncul dalam bentuk lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu menjelmakan kehadiran Roh Kudus, namanya teofani, penampakan Allah. Begitu juga burung merpati itu menampakkan roh Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, tapi tidak berarti setiap burung merpati adalah Roh Kudus. Lah kalau setiap burung merpati Roh Kudus kan ada Roh Kudus goreng. Bukan itu. Roh Kudus bisa mewujudkan dirinya dalam bentuk fenomena api, tapi bukan api itu Roh Kudus. Ini kalau orang terbakar, Pak, saya keselomot Roh Kudus, kan tidak bisa seperti itu. Atau ada Roh Kudus membakar rumah, kan bukan seperti itu. Itu penjelmaan. Jadi bedakan antara trinitas dalam penampakan keselamatan Allah ketika menjadi manusia, dan trinitas dalam wujud kekal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ketika firman itu menjadi manusia, kemanusiaannya diberi gelar Tuhan. Buktinya apa? Dia pemegang otoritas. Nah, saya